Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa sih itu ekologi industri tahu. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Hendrik Rafael Sinaga dengan NIM 124330111. Saya Melani Febriginta Perniamin dengan NIM 124330023. Dan saya Muhammad Ardika dengan NIM 124330038. Dan saya Hernas Tumeang dengan NIM 124330032. Selamat menyaksikan video dari kami. Pada bagian latar belakang ini, yaitu industri jangkar yang digunakan dalam rancangan Eco Industrial Park. Ini adalah pabrik tahu. Pabrik tahu dipilih karena merupakan salah satu industri pangan yang paling banyak ditemui di Indonesia dan memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan protein nabati masyarakat. Selain produksi tahunya yang stabil, pabrik tahu juga menghasilkan limbah organik dalam jumlah cukup besar dari setiap tahapan proses produksi. Limbah tersebut terdiri dari limbah padat atau ampas tahu dan limbah cair yang memiliki kandungan beban organik tinggi seperti nitrogen, fosfor, protein terlarut, karbohidrat, dan residu bahan kimia dari proses koagulasi. Potensi limbah pabrik tahu sangat tinggi untuk dimanfaatkan kembali sehingga sangat cocok dijadikan pusat model EIP. Skala industrinya yang umumnya kecil sampai menengah membuat pabrik tahu mudah diintegrasikan dengan UMKM lain di sekitarnya, sehingga sistem simbiosis industri dapat ditetapkan tanpa memerlukan investasi besar. Selain itu, pabrik tahu birokrasi dekat pemukiman, sehingga upaya pemanfaatan limbah sangat membantu dalam menekan pencemaran lingkungan yang biasanya menjadi masalah bagi masyarakat, seperti bau menyengat, genangan limbah, dan risiko eutrofifikasi badan air. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, pabrik tahu menjadi industri jangkar yang strategis untuk membangun suatu kawasan industri terpadu berbasis simbiosis. Yang selanjutnya itu ada bagian identifikasi aliran material. Produk utama dari pabrik tahu adalah tahu putih, yaitu hasil penggumpalan sari kedelai menggunakan bahan koagulan seperti cuka, asam asetat, atau air asam dari proses sebelumnya. Tahu memiliki nilai gizi tinggi karena kaya akan protein dan mineral. Limbah dan produk samping. Yang pertama itu ada ampas tahu. Sebagai limbah padat, merupakan sisa penyaringan bubur kedelai dengan kandungan protein kasar 14-16%, serat kasar 15-20%, karbohidrat, mineral. Ampas tahu merupakan limbah padat terbesar dan biasanya dikumpulkan dalam karung. Limbah ini sangat potensial sebagai pakan ternak atau bahan fermentasi. Yang kedua itu ada limbah cair, berasal dari air perebusan kedelai, air pencucian, air penggumpalan atau air asam, air dari proses pencetakan. Limbah cair mengandung beban organik tinggi dan dapat menimbulkan bau bila tidak diolah. Namun, kandungan organiknya ideal untuk produksi biogas atau pupuk cair organik. Yang ketiga itu ada whey kedelai, merupakan cairan yang tersisa setelah pemisahan gumpalan tahu. Kandungannya meliputi protein larut, gula, mineral. Whey kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk fermentasi pangan. Selanjutnya, rancangan simbiosis industri atau Eco Industrial Park. A. Pemanfaatan ampas tahu. 1. Industri pakan ternak. Ampas tahu dapat diolah menjadi pakan untuk sapi, kambing atau domba, ikan setelah fermentasi, lalu ayam. Fermentasi sederhana dapat meningkatkan kualitas gizi ampas sehingga dapat menjadi pakan alternatif yang murah dan bergizi. Manfaatnya, mengurangi volume limbah padat, menyediakan pakan murah bagi peternak, dan menambah pendapatan bagi pabrik tahu. Lalu B. Pemanfaatan limbah cair sebagai biogas. Mitigasi limbah cair organik masuk digester anaerob menghasilkan energi terbarukan. Produk yang dihasilkan adalah 1. Biogas, digunakan untuk memasak, UMKM makanan, rumah tangga, atau boiler pabrik tahu. Yang kedua, slurry biogas, pupuk organik cair untuk pertanian. Industri yang dapat memanfaatkan biogas
1. UMKM pengolahan makanan. 2. Rumah tangga sekitar. Ketiga, pabrik tahu mengurangi penggunaan LPG. Manfaat utamanya yaitu mengurangi pencemaran air dan bau, menghasilkan energi murah dan terbarukan, dan meningkatkan efisiensi operasional pabrik. Selanjutnya kita ke bagian C, yaitu pemanfaatan whey kedelai, yang dimana potensinya ini yaitu limbah cair whey dapat diubah menjadi bahan baku produk fermentasi bernilai tinggi. Produk yang dimaksud itu seperti nata de soya atau alternatif dari nata de coco, kemudian ada minuman probiotik, kemudian media fermentasi bagi jamur atau bakteri. Pemanfaatan whey kedelai ini juga bermanfaat di industri yang ada di sekitar kita, seperti UMKM minuman sehat, industri pangan fermentasi berskala kecil. Dan ada juga manfaat utamanya, yaitu yang pertama, menambah diversifikasi produk turunan kedelai, mengurangi volume limbah cair, dan memberikan peluang pendapatan baru bagi masyarakat sekitar. Kemudian kita lanjut ke penerapan prinsip ekologi industri, yang dimana ada 5. Yang pertama itu ada daur tertutup atau closed loop, yaitu seluruh aliran limbah dimanfaatkan kembali sehingga tidak ada limbah yang langsung dibuang. Kemudian yang kedua itu ada optimasi sumber daya, yang dimana limbah cair diubah menjadi energi atau biogas, sementara ampas tahu menjadi sumber protein untuk pakan. Yang ketiga itu ada reduksi limbah, yaitu terdapat penerapan EIP mampu menurunkan limbah padat maupun cair hingga lebih dari 80%. Dan yang keempat itu ada simbiosis industri, yang dimana itu terdapat industri pakan, biogas, dan fermentasi yang memanfaatkan hasil samping dari industri utama. Dan yang terakhir itu ada keberlanjutan ekonomi lingkungan sosial, yang dimana terdapat proses produksi mendukung efisiensi ekonomi, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, keuntungan EIP pabrik tahu. A. Keuntungan ekonomi, menekan biaya penanganan limbah, mendapat pendapatan tambahan dari penjualan ampas, menghemat biaya energi melalui biogas, membuka peluang usaha baru berbasis produk fermentasi. B. Keuntungan lingkungan, mengurangi beban pencemaran air, menekan bau tidak sedap, menurunkan emisi gas metana, meminimalkan volume limbah padat. C. Keuntungan sosial, menyediakan lapangan pekerjaan baru, pakan ternak menjadi lebih murah, akses energi murah bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup komunitas sekitar. Yang terakhir, kesimpulan, penerapan simbiosis industri pada industri tahu membantu memanfaatkan limbah seperti ampas kedelai, limbah cair, dan air panas sebagai sumber daya bagi industri lain, sehingga mengurangi pencemaran dan meningkatkan efisiensi. Melalui pemanfaatan kembali limbah, sistem produksi menjadi lebih hemat bahan baku, ramah lingkungan, dan mendukung prinsip closed loop. Selain memberi keuntungan ekonomi bagi pelaku industri, konsep ini juga memperbaiki kualitas lingkungan dan memberikan manfaat sosial bagi peluang usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, EIP pada industri tahu terbukti mendukung industri yang lebih berkelanjutan dan saling menguntungkan. Sekian penjelasan dari kami mengenai ekologi industri tahu. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Bye-bye.